Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. malam. Ya, rekan-rekan sadar Igi, alhamdulillah kita pada malam hari ini sempat jeda ya, Ramadan dan libur Idul Fitri. Kemudian kita sambung lagi dan pada malam hari ini adalah sadar edisi ke-226. Jadi sudah 3 digit ya edisi sadar ya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang masih setia dan kita berusaha untuk menjadi kanal saresehan yang tetap istiqomah, tetap menjiwai moto IGI yaitu sharing growing together, karena ternyata semakin kesini bukan semakin kita jenuh, tapi ternyata masih banyak hal yang dapat kita gali, kita bagi bersama seiring dengan perkembangan zaman juga semakin besarnya tugas-tugas kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kaitannya dengan pemimpin pembelajaran Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Pak Baharudin, yang akan membawakan terkait dengan design thinking untuk pemimpin pembelajaran yang hari ini bisa menjadi pemantik ya untuk bisa kita membaca lebih dalam, karena mendengarkan cerita tentu saja akan berbeda dengan si pembacanya sendiri. Nah gitu. Dan malam hari ini sengaja saya tidak membaca duluan nih Pak, jadi supaya nanti connect-nya dengan pengetahuan yang sudah kita miliki nanti, supaya bisa kira-kira dengan pengetahuan yang sebelumnya kita miliki cukup enggak gitu, atau mungkin juga nanti supaya diskusinya akan lebih banyak, lebih berkembang dengan pengetahuan yang ada itu. Nah, kalau misalnya dengan itu saja tidak cukup, berarti memang harus kita membacanya. Oke, sebelum kita mulai dengan paparan atau penjelasan dari narasumber, izinkan saya memperlihatkan atau memperkenalkan beliau melalui CV beliau ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah nampak? Masih proses. Masih proses, Bu. Oke. Udah. Saya tutup dulu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, Pak Baharudin ini narasumber kita. Nama lengkapnya Baharudin SPD MPD. Beliau lahir di Raha. Raha ini di mana ya, Pak? Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Oh, oke. Di Raha 25 September 78. Beliau saat ini bertugas di SMA Negeri 4 Kendari, beralamat di Jalan Budi Utomo nomor 25G, Wawa, Kendari. Ya, pendidikan beliau S1-nya di pendidikan bahasa Inggris tahun 2005, di sistem komputer tahun 2012. Jadi beliau ini memang sangat mencintai bahasa Inggris digabung dengan pengetahuan komputer. Nanti malah S2-nya, berarti kurang nih Pak ya, S2-nya tentang komputer nih. Iya, jadi Bapak Ibu nih saya membacanya aja, ini luar biasa narasumber kita. Saya hitung ada hampir 90 ya. Ada 90 jejak beliau ini di berbagai event ya, di berbagai bidang. Jadi mungkin kita bisa lihat secara random aja, beliau tuh tim pengembang website LMS baik di sekolah maupun sampai di tingkat kabupaten. Ya, bahkan di beberapa sekolah dan di beberapa tempat juga. Beliau juga staf ahli sistem layanan pengadaan di
Kabupaten Konawe Utara. Jadi kaitannya sama LMS pokoknya nggak usah diragukan lagi. Kemudian beliau juga menjadi peserta iya, menjadi narasumber juga iya, seperti itu ya. Jadi ada sekitar 90 saya hitung. Seperti itu, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang jelas beliau adalah penerima International Award Microsoft sebagai Microsoft Innovative Educator MIA Expert tahun 2020-2021 seperti itu. Kemudian ini narasumber semua ya Bapak ya, seperti itu. Jadi bisa dipastikan diskusi kita malam ini pasti bernas karena beliau sudah membuktikan sendiri bahwa dengan mengoptimalkan pemikiran kita seperti itu, bahkan nanti dengan bertemu dengan buku yang ketika beliau merekomendasikan buku ini berarti memang membuktikan bahwa buku ini sangat penting bagi kita. Jadi kalau misalnya kita ingin seperti Pak Bahar ini yang memiliki segudang pengalaman, bukan hanya pengalaman tapi juga pengetahuan dan skill, berarti kita coba memahami beliau dari sudut pandang ketika beliau sudah membaca buku yang akan dibawakan pada malam hari ini. Baik, mungkin itu perkenalan singkat Bapak Ibu sekalian. Tanpa menunda waktu lagi, saya persilakan kepada Pak Bahar untuk memulai menjelaskan tentang isi buku Design Thinking, prinsip pemimpin pelajaran pada malam hari ini. Silakan Pak Bahar. Ya baik. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar Bapak. Ya, Pak. Cukup jelas. Baik. Saya menambah alat bantu pendengaran karena alat bantu mikrofonnya ini saya tambahin headset sehingga mudah-mudahan bisa terdengar jelas dibanding yang tadi ya. Karena tadi kayaknya kurang. Ya lumayan kurang Pak, begitu. lebih jelas dan. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan waktu ya saya bergabung. Saya tahu bahwa antusias untuk bisa bertemu berdiskusi ya, pada prinsipnya ini bukan semata-mata saya sebagai sumber satu-satunya untuk berbagi pengalaman, mereview buku, dan mungkin ada tambahan-tambahan referensi yang lain, referensi pengalaman kawan-kawan, tapi ini adalah sesi berbagi dan sesi diskusi lebih ke arah itu, dan kita bisa saling menguatkan pemahaman dalam hal bagaimana memahami design thinking untuk kepemimpinan, untuk pemimpin pembelajaran seperti itu. Syukur alhamdulillah akhirnya di pukul 8.33 waktu Indonesia Tengah saat ini, mungkin di Bu Chandra mungkin pukul 21.33 PM, pukul 9.33 PM saat ini, dan Indonesia Barat lah pukul 7.33 PM ya. Di 3 waktu yang berbeda tidak disatukan oleh ruang Zoom dengan satu niatan untuk belajar bersama. Semoga ini senantiasa mendapat keberkahan ya. Dan aktivitas kita ini bernilai ibadah karena inilah majelis ilmu, majelisnya para pendidik yang berbagi belajar bersama untuk menguatkan pemahaman kita masing-masing dalam hal terutama lebih spesifik pada topik yang kita ulas pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang sama berbahagia, Bu Chandra tadi sudah mengulas ya, rasanya juga agak terlalu gimana gitu ya kondisinya. Pada prinsipnya saya adalah guru yang sama dengan Bapak Ibu semua, barangkali saya lebih patut berguru, lebih patut belajar dari kawan-kawan semuanya, tapi momentum ini kemudian saya ambil karena itu tadi, ini adalah merupakan seri berbagi agar kita bisa sama-sama belajar dan saling menguatkan. Saya mohon izin saya share screen Bu Chandra ya. Halo.
Bu Chandra masih sedang mute. Saya sekali lagi mohon izin saya share screen ya, teman-teman. Share screen. Apakah layar desktop saya bisa kelihatan, Bapak Ibu? Ya Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Baik, saya coba full screen ya, Bapak Ibu. Jadi saya tergerak untuk bisa berbagi dengan kawan-kawan semua adalah karena satu dorongan bahwa tepat apa yang disampaikan oleh Ibu Chandra bahwa ini merupakan satu tema menarik untuk kita bahas di tengah suara bergema di mana-mana, guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian implementasi kurikulum merdeka dan program penggerak yang lain, dan kita menyadari semuanya telah mengarah ke sebuah perubahan yang tentu kita berharap bisa memberi dampak yang luar biasa terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Itu ide umumnya. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang design thinking untuk pemimpin pembelajaran ini, ada baiknya barangkali kita curah gagasan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan share satu layar. Di sini ada link yang Bapak Ibu boleh akses dan mohon kerjasama Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengisi, memberikan pendapat, mencurahkan gagasan terkait dengan link yang ada di layar ini. Boleh silakan Bapak Ibu, boleh di-scan QR code-nya atau bisa diketikkan linknya, dan saya juga akan bantu mengirimkan linknya di chat room Zoom kita ya. Seperti ini, jadi http://s.id/curgas-think. Ya. Saya coba kirim di chat room. Kan Bapak Ibu, linknya sudah ada ya. Sudah ada di meeting room. Halo, apakah Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Dengar, Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya, baik. Monggo Bapak Ibu, di sana ada pilihan apa itu design thinking. Kita curah gagasan dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama berpikir. Sumber informasi jangan hanya dari saya, karena sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini saya bukan satu-satunya sumber informasi yang pas untuk kita berbagi pada malam hari ini. Itu lebih menarik rasanya kalau teman-teman juga bisa memberikan kontribusi sudut pandang terkait design thinking. Ya. Apa itu design thinking? Ya, bisa silakan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapannya. Saya coba cek di Mentimeternya.
Ya, izin saya share screen kembali. Ini ada respon dari kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Bisa kita lihat di layar, di sini ada 35 jawaban, dan di word cloud, mudah-mudahan bisa nampak di layar Bapak Ibu semuanya. Ada pemecahan masalah, ada huruf-huruf dengan kata-kata, frase yang berisi pendapat-pendapat yang dominan di sini karena ini menggunakan word cloud. Dari 40 jawaban yang diberikan, maka yang cetak besar di sini kita bisa lihat ada pemecahan masalah, pola berpikir, cara berpikir, model berpikir, begitu Bapak Ibu barangkali ya. Dan tepat sekali ada banyak yang mengikuti di sini, ada struktur, kerangka, ada pola pikir juga ya. Dan tampak pola berpikir memang mendominasi jawaban dari kawan-kawan semua. Betul sekali apa yang Bapak Ibu sudah curahkan gagasannya di link yang baru tadi diberikan, dan ini punya pemahaman mendasar ya tentang apa sih design thinking gitu. Baik. Saya stop sharing dulu terkait ini. Kita akan kembali ke share bagian slide-nya ya Bapak Ibu ya. Dari beberapa poin tadi sudah ada banyak pendapat kawan-kawan semua yang sangat tepat terkait dengan definisi, karena memang kita memulainya dengan definisi yang standar dulu ya Bapak Ibu. Terkait dengan design thinking Bapak Ibu semua, di sini pendapat umum metode dalam rancang mengembangkan solusi untuk masalah yang kompleks ya. Apa itu design thinking? Dimaknai sebagai metode dalam rancang mengembangkan solusi untuk masalah yang kompleks. Bapak Ibu, kita di mana-mana mendengar istilah critical thinking, creative thinking, dan design thinking Bapak Ibu bisa dapat merupakan kombinasi keduanya atau saling melengkapi antara critical thinking dan creative thinking, di mana design thinking ini melibatkan proses berpikir tingkat tinggi untuk bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi bukan masalah yang sederhana Bapak Ibu ya. Mengapa ini kemudian sangat proper untuk direlasikan dengan kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi pemimpin pembelajaran saat ini dalam kapasitas kepala sekolah, dalam kapasitas guru dalam ruang yang lebih kecil, ruang-ruang kelasnya, itu perlu untuk memiliki design thinking ini, mengingat adanya disrupsi ya, kalau istilah kerennya dalam dunia pendidikan, kita menghadapi industri 4.0, kemudian tuntutan untuk kita bisa menyiapkan future ready skill students ya, bahwa para siswa yang sudah bersiap dengan kecakapan untuk menjawab dunia kerja dan segala hal yang menantang di dunia pendidikan ini, maka kita perlu butuh namanya design thinking ini Bapak Ibu semua. Nah, di dalam program pemerintah, kalau kita coba kaitkan kontekstualnya saat ini melalui guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, program potensi penggerak, termasuk implementasi kurikulum merdeka dan isu nasional, bisa maupun upaya mengadres isu rendahnya rapor pendidikan juga tidak terlepas dari sebenarnya kita harus melihat lebih jauh juga tidak sukseskan bagaimana program literasi dan numerasi misalnya untuk mengadres isu-isu yang muncul di sekolah kita. Itu butuh seorang yang memiliki
kapabilitas dalam design thinking ini, seperti itu Bapak Ibu. Next, kita coba melihat sejarah design thinking. Jadi 1980-an berahli eksplorasi cara berpikir futuristik sebenarnya awalnya untuk menciptakan sesuatu yang baik. Dalam hal ini upaya penyelesaian persoalan pada tahun 1980 itu para ahli juga sudah menggembar-gemborkan sesuatu yang pemikiran-pemikiran yang out of the box begitu. Nah, karena kebanyakan para pemikir di masa itu juga sebelum ide design thinking ini muncul, para pemikir hanya berdasarkan jika persoalan A maka solusinya adalah A+ misalnya, maka fix tidak ada pengembangan yang sifatnya futuristik dan sifatnya kebaruan dan melebihi pemikiran-pemikiran standar di eranya seperti itu. Maaf Pak, suaranya kresek-kresek Pak. Halo? Suaranya Pak ya, makin mengecil ya Pak. Halo, apa bisa suaranya terdengar mengecil dan ada gesekan-gesekan gitu Pak, kayak kresek-kresek. Cek. Halo. Halo. Apakah bisa didengar suara saya? Ya, mungkin suara gesekannya dari laptop mungkin ya Pak ya, atau? Apakah saat ini suara saya bisa terdengar? Iya Pak, cukup. Bisa. Halo. Iya Pak, bisa. Cuma tadi pada sedikit gangguan kayak Oke, cek. kabel mungkin atau apa. Cek sound, apakah masih bisa didengarkan suara saya? Ya Pak. Support headsetnya ya. Halo. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak. Siap terdengar. Baik. Saya boleh lanjut ya. Jadi pada tahun 1980-an, para ahli mengeksplorasi cara berpikir futuristik bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baik, yang baru, dan tidak fix. Persoalan mulai dibuka ke ruang publik, dia sudah human-centered approach untuk pemecahan persoalannya, dan lebih cenderung untuk lebih mendengar suara publik seperti apa sih terhadap solusi-solusi yang ditawarkan pada saat itu. Dan pada tahun 1990-an, design thinking sudah masuk ke ranah dunia bisnis untuk menciptakan formula bisnis proses yang lebih bisa menguntungkan dengan berfokus pada bagaimana selera konsumen, ya, selera konsumen untuk bisa menjadi pusat perhatian para pengembang dunia usaha dan para konsultan bisnis agar lebih mendengar suara konsumen dan memang produknya bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara utuh seperti itu. Sehingga dan pada tahun 2000-an para praktisi, ahli pendidikan termasuk para konsultan akhirnya sudah membuat standarisasi dan beberapa sumber termasuk di ChatGPT juga saya mendapat bahwa ternyata sudah ada referensi yang masuk yang terstandarisasi dan sepertinya base-nya masih ke Stanford University Standard ya. Dan yang paling populer berkaitan dengan design thinking ini ada IDEO konsultan. Nanti bisa Bapak Ibu bisa search, ada ahlinya di sana, ada Tim Brown. Itu sebagai CEO-nya beliau sangat-sangat concern terhadap design thinking ini untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang rumit dan kompleks dengan melibatkan user daripada layanan bisnis ini sendiri seperti itu. Dan dari standarisasi itu maka lahirlah pendapat ini. Nah, Tim Brown, Executive Chair of IDEO, jadi satu konsultan ternama yang konsultan bisnis ya, dia berpendapat bahwa design thinking is human-centered approach. Pendekatan berpusat pada manusia ya, tentang bagaimana berinovasi yang
Kemudian para desainer mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, ya, orang-orang yang dalam hal ini adalah user daripada layanan bisnis itu, dan kemungkinan juga teknologi sebagai alat bantu untuk kesuksesan suatu usaha. Jadi kalau kita melihat upaya kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas guru misalnya, kompetensi guru misalnya, atau peningkatan layanan sekolah, maka concern kita adalah siapa sih usernya daripada jasa layanan sekolah. Nah, tentu kalau semuanya kepada siswa, kepada arahnya kepada siswa, maka user kita sebenarnya adalah siswa itu sendiri. Dan kepemimpinan pembelajaran sekalipun juga harus berfokus pada need daripada siswa itu sendiri, seperti itu. Nanti sebentar pelan-pelan kita terjemahkan ya Bapak Ibu ya, ke dalam bagaimana design thinking di konteks kepemimpinan pembelajaran atau pemimpin pembelajaran. Kemudian Stanford School Design Thinking Process, ini ada paling populer kalau Bapak Ibu mencari di Google, ini sangat mudah didapatkan. Di sini ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Mungkin secara garis besarnya bisa dijelaskan. Ini juga dikutip dalam buku Design Thinking yang coba kita usahakan review per chapter pada malam hari ini. Empathize di sini didefinisikan sebagai upaya untuk gaining customer ideas, gaining customer needs, ya, atau pengambilan apa sih user daripada layanan kita, ya, kebutuhan, keinginan, perspektif, ya, dan apa yang harus kita pahami dari sisi mereka, seperti itu. Ini disebut dengan sesi empathize. Dan selanjutnya kita definisikan, kita coba klasifikasi apa dari kebutuhan user layanan dalam konteks sekolah, termasuk dalam hal ini adalah siswa. Kemudian kita dari hasil klasifikasi pengelompokan, kita lihat role, tujuan, kemudian dia bersifat tantangan atau berkaitan dengan kebutuhan, dan mungkin juga termasuk daripada poin-poin yang keresahan, ya, poin-poin keresahan. Di sini disebut dengan pain points, atau hal-hal yang kurang menyenangkan dari sisi siswa itu, sehingga mereka perlu lebih kita akomodir, kita dengarkan, kita definisikan sebagai sesuatu yang harus kita carikan solusinya di dalam kerangka ideate. Nah, ideate Bapak Ibu di sini dimaknai sebagai share ideas, dan semua ide, ini poin kedua yang paling penting, semua ide adalah sangat mungkin untuk didiskusikan dan diterima sebagai bagian dari yang kita eksplorasi, termasuk yang out of the box, begitu, yang di luar daripada kebiasaan, yang bersifat kebaruan, dan mungkin ada ide yang tanda kutip di sana bisa kita katakan gila, atau ada suatu mungkin ide yang extraordinary yang belum terpikirkan, dan kita juga tetap harus mengakomodir itu sebagai bagian yang mungkin menjadi diskusi di dalam design thinking ini, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita bisa menemukan adanya perbedaan pendapat dari sisi sesi ide. Kemudian kita menyusun prototype, storyboard, kita menyusun alur kerja, kita menyusun kira-kira seperti apa pola penyelesaian masalah ini dari ide-ide yang ada, seperti itu. Kita mencoba connecting the dots, ya, menghubungkan titik ke titik yang lain, menyusun alur kerja, menyusun pola kira-kira apa ya, dari ide-ide yang ditemukan ini, bagaimana kemudian dia bisa solve masalah yang ada. Dan terakhir ada test secara alur. Di sini pada bagian akhir kita perlu mengujikan prototipe yang sudah dibuat dari ide-ide yang dirancang. Ini gambaran umum versi standar Stanford University, Bapak Ibu semuanya. Masih ada versi yang berbeda, ada beberapa ahli. Nanti kita akan coba explore dan kita coba kaitkan dengan bagaimana konten buku yang kita coba review pada malam hari ini.
Bapak Ibu, salah satu kutipan yang dimuat dalam salah satu bab pertama di buku ini adalah Design Inspired Leadership. Ini sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu, menginspirasi sekali. Ada quotes di bawahnya, a leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go but ought to be. Nah, kira-kira bisa dimaknai bahwa seorang pemimpin mengantarkan orang di mana mereka seharusnya pergi. Tapi pemimpin yang hebat atau pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang lebih dari standar yang umum, itu adalah yang mengajak orang-orang, membawa orang ke tempat yang mereka mungkin tidak senangi seperti itu. Yang tidak seharusnya berada di sana. Tapi pemimpin ini kemudian mampu meyakinkan, mampu mendorong, mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dipimpinnya, dan meyakinkan mereka bahwa tempat yang mereka tuju, tempat yang mereka diarahkan adalah tempat yang seharusnya, yang sudah seharusnya mereka tuju seperti itu. Nah, ini Rosalind Carter, former First Lady. Quotes-nya dari sana, Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu ketika memimpin sekolah tentu ada aset yang ada dalam sekolah, ada sumber daya manusia, ada pola berpikir yang berbeda-beda di antaranya, ada guru, ada orang tua, dan ada siswa yang mungkin mereka perlu kita dengarkan bersama-sama. Kira-kira apa sih yang mereka harapkan dari proses pendidikan seperti itu. Nah, sehingga keragaman-keragaman ini butuh seorang yang memiliki kepemimpinan, yang punya design thinking yang baik, yang punya pola berpikir, modal berpikir yang baik untuk bisa memecahkan persoalan perbedaan dan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di dalam sekolah agar bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan untuk tentu untuk perbaikan kualitas pendidikan di sekolah seperti itu, Bapak Ibu. Next, proses design thinking di dalam buku ini juga dikutip apa yang tadi baru saja ditunjukkan sebagai standar daripada Stanford University dalam hal proses design thinking-nya, Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi sudah saya ulas di slide sebelumnya, bahwa wonder question dari ada satu pertanyaan, ada satu upaya mencurahkan gagasan, mendengar pendapat daripada user, dalam hal ini para siswa, orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat, termasuk stakeholder, tapi lebih berpusat kepada siswa dalam hal ini, kepentingan siswa apa sih yang perlu dipenuhi, yang perlu dijawab, yang perlu dilayani oleh sekolah sehingga dia bisa puas dengan layanan itu, dan mereka benar-benar memberikan trust kepada sekolah bahwa sekolah adalah sebagai lembaga yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik sehingga mereka layak untuk bisa mampu memiliki future ready skills, dan mereka memiliki kecakapan-kecakapan yang layak untuk kemudian bisa bekerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah, atau mungkin lebih simpel bisa mereka melanjutkan studi sesuai dengan apa yang mereka harapkan seperti itu, Bapak Ibu. Saya tidak. Sebentar Pak Bahar, izin interupsi. Yap, silakan. Ya, begini, apakah mekanismenya ini gimana? Pak Bahar menjelaskan sampai slide-nya selesai atau mau sambil diselingi? Masih ada kalau misalnya teman-teman ada mau bertanya atau gimana Pak? Enaknya? Ya, sepertinya kita urai dulu supaya uraikan dulu ya. Oke. Nanti bila mana Bapak mau berarti mungkin bisa. Oke. Ya. Tapi ada beberapa saat nanti coba juga ingin mendengarkan preferensi dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang hadir di sini saya yakin pasti juga sebagai orang tua ya.
supaya kita bisa langsung merasakan, oh saya sebenarnya ingin anaknya kayak gini. Nah, seperti itu Bu Chandra. Bapak Ibu barangkali melengkapi bahan yang pada malam hari ini kita diskusikan. Boleh dong mau mendengar Bapak Ibu, saya mau melihat, membaca di chat room kira-kira harapan Bapak Ibu terhadap anaknya kelak setelah mengenyam dunia pendidikan. Ini sangat umum Bapak Ibu, silakan boleh memberi respon. Ya. Di Mentimeter ya Pak atau via chat room? di chat room. Silakan Bapak Ibu. Okay. Saya lagi mungkin sambil teman-teman menuliskan mencoba mengkaitkan dengan apa beberapa slide yang tadi Pak Bahar sampaikan, kemudian mungkin bisa dihubung-hubungkan gitu dengan kondisi di sekolah, kondisi di tempat Bapak Ibu bertugas mungkin di rumah seperti itu ya. Dan sukses dunia dan akhirat, Masya Allah. Ini harapan yang luar biasa oleh pemimpin pembelajaran yang memiliki perspektif design thinking yang baik, maka harapan ini menjadi referensi kajian untuk nanti bisa masuk ke tahapan berikutnya di divine, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, ini baru satu. Saya juga ingin melihat respon. Wah, ini dari Ibu Yusrina, harapan saya semoga mereka bisa menjadi lebih baik lagi dengan jiwa karakter yang baik. Masya Allah. Bapak Ibu, ini bentuk sederhana daripada upaya seorang school leader atau pemimpin pembelajaran untuk bisa dengar pendapat atau merekam curah gagasan dari Bapak Ibu orang tua siswa termasuk anak-anak. Ini ada yang cukup banyak ya, anak bermental kuat, tahan malang dan senantiasa bersemangat menjalani setiap proses kondisi. Menemukan jati dirinya versi mereka sendiri dari Ibu Chandra. Kemudian dari Nove Henry. Secara tidak langsung ini juga dapat merupakan proses pembuatan soal hotspot, soal yang tinggi kualitas membuat anak responsif dan dapat mengatasi masalah dengan mandiri. Oke, kemudian ada attachment buku, menjadi diri sendiri dan berkembang seumur hidup sehingga berkarakter dan berdedikasi. Harapan anak-anak mampu mandiri memecahkan masalah kehidupan. Anak-anak saya setelah mengenyam dunia pendidikan akan memiliki skill pemecahan masalah, baik masalah yang dihadapinya maupun yang dihadapi lingkungannya. Potensi, bakat, minat. Menjadi anak memiliki attitude, skill, dan pengetahuan hingga mereka bisa hidup dengan baik. Dari Bayu Aryawan, harapan usaha tani mereka lancar dengan menerapkan adopsi yang memberi panen melimpah. Masya Allah, ini untuk pertanian yang menjadi problem solver dari Bu Chandra. Harapan setelah mengenyam pendidikan, anak sukses dan berhasil menjadi berkat kuat semua orang, anak jujur, bertanggung jawab, kreasi dan kreatif. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini gambaran di dalam kita sedang merekam apa sih yang diinginkan orang tua siswa, seperti itu. Ini baru dari sisi orang tua Bapak Ibu. Kita belum tahu seperti apa kehendak anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu, ini merupakan tahapan empathize ya. Bagaimana kita membangun merekam data harapan-harapan dari peserta didik termasuk orang tua siswa, itu bagian dari wonder question. Di sini ada empathize Bapak Ibu semua. Nah, dari apa yang tadi Bapak Ibu kumpulkan, saya belum bisa masuk pada tahapan berikutnya karena memang ada proses define Bapak Ibu dalam pengkategorian mencoba mendefinisikan
wonder question yang tadi baru saya berikan di chat room, kita sudah menghasilkan beberapa cukup banyak versi pendapat, tapi secara umum kita bisa klasifikasi bahwa sesungguhnya kita berharap anak-anak kita itu cukup handal, cukup apa ya bahasanya ya, cukup tahan banting begitu ya untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang. Dan Bapak Ibu tahu nggak, kalau ketika kita berbicara tentang persoalan-persoalan di masa mendatang, itulah persoalan-persoalan yang tidak terdefinisi secara akurat Bapak Ibu. Saking dinamisnya, istilah masalah yang kompleks atau disebut dengan weak problem ya Bapak Ibu ya. Weak problem atau masalah yang kompleks. Dan kompleksitas persoalan ini menjadi semakin sulit, semakin rumit seiring dengan perkembangan zaman, dan tentu agak sulit Bapak Ibu semua, agak sulit selaku guru karena kita tidak bisa mengikuti perkembangan ini lebih cepat, karena Bapak Ibu bisa mencoba melihat apakah kita kemudian refleksi diri, coba kita mengingat-ingat dari perspektif kita sendiri, apakah kemudian kita bisa menyamai perubahan yang begitu cepat dengan juga kita tanggap memperbaiki diri untuk menjawab perubahan yang begitu cepat Bapak Ibu. Tantangan terbesar saat ini Bapak Ibu sesungguhnya adalah kebutuhan belajar anak semakin menjadi-jadi, sementara kesiapan guru untuk membelajarkan anak juga semakin tampaknya belum bisa menjawab kebutuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, bisa ini bertanya Pak? Yep. Atau nanti dulu? Halo. Halo. Ya, halo. Iya, mungkin ini ya, dari tadi karena saya melihat ini kan ada 5 tahapan, jadi sebelum saya lupa, kira-kira Pak Bar, seandainya tahapan empatasi ini kita tidak lakukan, kira-kira gimana Pak? Ya, tepat sekali ya kondisi yang Bu Chandra sampaikan. Kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak Ibu menyimak, misalnya di sekolah ya, kalau sederhana, kalau visi misi sekolah Bapak Ibu sudah bertahun-tahun tidak terganti, maka bisa dipastikan empathize-nya tidak berjalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ide besar perubahan yang orang di mana-mana bersuara, bergema untuk menyampaikan perubahan, bahwa kita ingin melakukan perubahan, karena perubahan tanpa arah juga itu akan menjadi absurd Bapak Ibu. Sehingga empathize menjadi penting. Dengar pendapat, curah gagasan itu menjadi penting. Apa sih suara mereka? Apa sih voice daripada customer kita, customer yang paling utama kita adalah siswa? Apa yang mereka inginkan? Sehingga keberadaan kita benar-benar bisa menjadi bagian yang memahami bahwa ini keinginan mereka. Need analisis ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mendefinisikan, oh ternyata siswa-siswa kita hari ini butuh ini, dan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan data Bapak Ibu. Bukankah hari ini kita didorong untuk merencanakan sekolah, perencanaan pembelanjaan, dana bos di sekolah-sekolah itu katanya perencanaan berbasis data. Menggaung dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu juga membuat wonder question ini, empathize ini? Pemerintah sudah menjalankan KM Bapak Ibu dengan surveinya dan sudah menghasilkan rapor pendidikan, dan kita sudah melihat itu. Tapi rasanya Bapak Ibu, kita perlu data-data yang lebih akurat, yang lebih spesifik untuk mendengar curahan hati mereka, curahan hati orang tua, agar kita benar-benar lebih address isunya lebih tepat, dan kita bisa menetapkan solusi-solusi yang tepat juga seperti itu Bapak Ibu. Bias dalam menentukan solusi, maka yakin bahwa tidak akan tidak akan mampu menjawab harapan-harapan daripada customer kita, para pelanggan utama kita, ya ini para siswa-siswa kita di sekolah, begitu Bapak Ibu.
cepat, barangkali kita bisa skip presentasi, kita tahan dulu presentasi saat kita akan masuk ke slide-slide yang lebih menarik, Bapak Ibu. Boleh, mungkin Bapak Ibu mau mau menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Kita buka Bu Chandra 2 pertanyaan. 2 penanya. Boleh, Ada silakan. yang ingin bertanya? Karena ini sangat menarik ya, artinya kendala-kendala apa sih mungkin yang di sekolah atau di kelas seperti itu, untuk tahap 1 saja ya, apakah mudah kita melakukan tes ini ataukah sudahkah kita melakukan ini? Kalaupun misalnya sudah, kira-kira apakah dari sini bisa langsung ke define atau seperti pengalamannya Bapak Ibu? Karena ini sepertinya kita banget ya, tugas kita banget gitu selama di sekolah. Apalagi ada yang sudah menjadi kepala sekolah, mungkin ini juga menjadi tantangan bagi kita pada saat berusaha. Betul, tadi saya tertarik seperti yang tadi Pak Bar sampaikan yang quote tadi ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan warga sekolah mungkin seperti itu, bahwa tempat yang dituju, yang dalam hal ini masih di dalam pemikiran itu, yang belum ada di dalam pemikiran mereka, terus kita ajak mereka ke sana. Gitu, seperti itu menarik banget gitu, karena itu kan butuh effort, butuh juga penjelasan seperti itu, butuh analisis, keyakinan, supaya orang yang kita ajak berpikir itu memang menyetujui dan mau sama-sama mencapai ke arah sana. Ini keren banget. Kalau saya, daerah saya nggak sabar untuk sampai menuntaskan ke tahap-tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu pemantik dari saya. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya okem. Ya, nggak apa-apa. Ibu siapa? Dari mana? Terus saya perkenalkan, nama saya Era dari SMA Negeri 4 Sarolangun Jambi. SMA Negeri 4 Sarolangun Jambi. Oh, Jambi. Ya, silakan Bu. Ya, ini sebenarnya tadi yang saya kutip dari Pak Bahar tadi adalah perubahan gitu ya, ada kata-kata perubahan. Dan ini ketika saya flashback kembalikan ke kondisi yang ada di sekolah saya gitu, kesulitannya di sini adalah bagaimana merubah mindset gitu, mindset teman-teman gitu. Mereka bertahan dengan comfort zone mereka bertahan dengan sistem konvensional, dan ini rasanya begitu sulit gitu ya Bu ya, kalau nggak bersama-sama gitu. Yang ada dalam pikiran saya tuh gimana lah caranya gitu, trik gitu, agar mereka tuh mau sama-sama berubah, kita berubah ke arah yang lebih baik. Karena kita nggak bisa bertahan dengan kondisi yang nyaman gitu. Semua pasti perubahan itu pasti kita harus adaptif. Nah gitu, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Halo Bu. Iya, halo. Iya, baik. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Era ya? Iya. Ya, Bu Era. Ya, silakan Pak Bahar, mungkin bisa ditangkap. Jadi bagaimana? Ya, seperti mirip seperti yang tadi ya, di quote yang tadi, gimana sih bisa membawa ya, menyadarkan teman-teman untuk bisa move on ya dari comfort zone ke zona yang dianggap dalam tanda petik tidak nyaman itu, tapi sesungguhnya itulah yang harus dituju. Nanti gimana nih Pak Bahar? Ya, jadi Bapak Ibu, Bu Era dan kawan-kawan semua, tentu saya pribadi Bapak Ibu, kalau mengubah mindset itu memang rasanya gimana begitu ya. Apalagi rata-rata yang pro perubahan ini sebenarnya secara umum ini rata-rata kalau dalam kapasitas senioritas rata-rata junior gitu ya. Kadang-kadang kita terbentur dengan pola pikir yang seperti itu. Tapi perubahan nggak bisa dilawan Bapak Ibu. Perubahan itu akan terus terjadi dan kita tidak bisa tinggal diam melihat itu. Tadi yang saya dari awal sudah menyampaikan bahwa benar nggak hari ini disrupsi itu terjadi di mana-mana? Jawabannya pasti benar. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berubah cepat? Konten
konten yang harus dipelajari siswakah, atau kemudian guru, kompetensi guru yang juga turut mengikuti perubahan konten pembelajaran itu. Apa yang harus dikuasai siswakah yang harus berubah, yang berubah cepat? Nyata itu sudah bisa kita jawab, yes. Jadi, apa yang harus dipelajari siswa, apa yang dia harus dikuatkan dalam kompetensi kecakapan siswa kita, itu berubah sangat cepat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah guru kemudian juga mengikuti perubahan yang sangat cepat itu? Tentu kita akan cenderung mengatakan bahwa sebagian kecil guru yang menyadari itu, dan ada juga sebagian guru yang menganggap bahwa ngapain berubah, toh beberapa saat ini juga mutar-mutar di sini. Semua, kalau saya kemarin mengutip di salah satu peserta hadir di Loka 0, guru penggerak, ada yang mengatakan, ini sudahlah, ini ada zamannya. Setelah guru penggerak juga selesai, setelah menterinya ganti lagi, dan segala macam. Nah, alasan-alasan klise, ungkapan-ungkapan yang melemahkan seperti ini, Bapak Ibu, juga kita tidak bisa pandang sebelah mata, karena ini cukup banyak followersnya ya, begitu Bapak Ibu ya. Dan mungkin di Ibu Era yang mendapat, wah ini agak sulit nih melakukan perubahan seperti itu. Tentu setiap hal yang baru, perubahan, pasti kita akan menemukan tantangan-tantangan, tidak hanya pada kondisi seperti itu, kita bahkan bisa menemukan berhadapan-hadapan dengan orang yang tidak mau, misalnya dulu dari kertas ke UNBK nggak mau, terus karena sulit, karena segala macam, seperti itu. Hal-hal seperti itu tetap kita akan jumpai. Nah, apa trik yang harus kita lakukan? Jadi seorang school leader, dalam hari ini kepala sekolah, dia nanti ada bagian paling akhir, seorang school leader itu ada seorang, kalau di sini di buku ini disebut dengan storyteller, Bapak Ibu. Storyteller itu adalah seorang yang mampu membuat connecting the dots, menceritakan sequence atau tata urutan, mampu menghubungkan antara ide gagasan yang satu, paham aturan, dan dia mampu untuk menjelaskan dengan argumentasi yang kuat terhadap orang-orang yang dipimpinnya seperti itu. Dia adalah seorang yang mampu berretorika baik, juga dia adalah seorang yang mampu memiliki keterampilan fasilitasi dan paham konten apa yang dibicarakan. Nggak paham, Bapak Ibu, dia akan hanya berbicara pada tataran konsep, dia tidak akan pernah masuk pada hal-hal yang sifatnya substantif. Kita yang paham, yang sudah memahami bahwa perubahan ini penting, mengubah mindset memang tidak mudah, tapi mari kita menunjukkan contoh-contoh praktik baik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Karena kita yakin bahwa pergerakan untuk menuju perubahan tanpa dimulai dengan contoh, dengan sikap kita, dengan perubahan sikap kita, dengan cara-cara kita bagaimana memperlakukan siswa di ruang kelas, dengan praktik baik kita menyusun rencana pembelajaran kita, dengan bagaimana kita bisa mempengaruhi kepala sekolah kita dengan argumentasi yang kuat dan dukungan pemahaman terhadap regulasi dan segala kajian-kajian fakta, data-data. Saya yakin kita bisa meyakinkan mereka. Dan seberapa mampu kita berargumen, seberapa mampu kita bisa menunjukkan praktik baik kita, bahwa praktik-praktik baik yang kita sudah lakukan itu cukup memberikan dampak terhadap pembelajaran, dalam hal ini lebih spesifik kepada sikap siswa, penilaian siswa, hasil belajar siswa, dan seperti itu, Ibu Era dan kawan-kawan semua. Demikian Bu Chandra untuk gambaran umum. Baik, Bu Era gimana? Sudah cukup atau? Mungkin kalau kita kaitkan sama ini ya, sama Ingar Selsung Tulodo Imadi Mangkus itu, jadi kayaknya
seperti itu ya peran kita. Kadang-kadang kita di depan, kadang-kadang di tengah, bilang gitu bolak-balik gitu mungkin gitu Pak ya. Tapi kita harus menjadi role model dulu gitu. Menunjukkan, membuktikan, baru bisa ngajak kayaknya gitu deh. Ya, gitu ya Pak. Sederhananya. Baik, terima Akan kasih Pak berbeda Bahar. kalau Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Boleh? pelajarannya kita lebih karena powernya kita punya gitu. Masih ada lagi Oke. kah? Kalau tidak ada, mungkin dilanjut aja ya Pak. Ya, jadi nggak perlu saya ulang. Ini step sudah jelas. Ini satu versi, yang versi Stanford University. Nanti kita bisa explore banyak versi lain yang pakai what if, what who, what how, ya, what whose dan seterusnya. Tapi prinsip kerja kurang lebih sama dengan desain yang seperti ini. Next, Bapak Ibu, kita coba lihat slide berikutnya. Empati. Nah, ini tadi yang di paling awal ini. Empathize ya. Empathy is king. Itu adalah raja. The main tenet of design thinking is empathy for the people you are trying to design for. Yeah. Leadership is exactly the same thing. Building empathy for the people you are entrusted to help. Nah, sebenarnya poin utama dari design thinking inilah empati itu sendiri. Karena kita bisa menunjukkan empati itu dengan mendengarkan, hadir penuh untuk bisa mengambil pikiran, ide, gagasan, harapan dari pengguna jasa, pengguna layanan, dalam hal inilah para siswa kita seperti itu. Jadi ini kata kunci paling utama. Di sini disebut king, atau raja. Gitu. Kenapa? Dia merajai tahapan selanjutnya. Dari proses empathize tadi ini baru kita bisa mengumpulkan data siswa kita butuh apa? Apa harapan mereka? Apa harapan orang tua terhadap anaknya ketika hadir di sekolah? Nah, sehingga kita menjadikan ini poin paling utama. Dan dalam buku ini dia mengutip quote dari David Clay, co-founder of IDEO. Jadi tadi di awal saya sudah sebutkan IDEO itu adalah salah satu konsultan yang sangat concern terhadap design thinking ini. Tapi dia dalam konsultan bisnis begitu Bapak Ibu ya. Next, yang kedua empathy map. Nah, think and feel, pikir dan dengar dan rasakan, dengarkan. Ada say and do, lihat. Jadi mereka diminta untuk bagaimana bisa menyalurkan ide, pikiran, gagasan, perasaan. Untuk apa? Untuk kita klasifikasi dalam dua hal. Mungkin di sana ada pain-nya, rasa sakit yang mereka alami. Dari rasa sakit yang mereka miliki itu apa yang mereka harapkan untuk keluar dari sana. Kemudian ada gain yang mereka ekspektasikan, yang mereka harapkan. Ada capaian-capaian mereka mau harapkan. Ini menjadi map yang oleh kita selaku school leaders itu kita perlu memetakannya seperti ini. Dan kita bisa mengumpulkan banyak data di sini untuk bisa masuk di tahap selanjutnya. Next, di sini opportunity seeker. Seorang kepala sekolah, seorang pemimpin pembelajaran, Bobby Answer ini American driver. Dia bilang sukses adalah ketika persiapan dan kesempatan itu dapat dipertemukan. Tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab school leader di sini adalah bagaimana menyiapkan segala sesuatu berdasarkan tahapan yang sebelumnya tadi sudah dilakukan di empathize, mengacu pada harapan dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, lalu kemudian dia bisa menciptakan kesempatan
untuk pencapaian ini. Sulit, terlalu teoritis Bapak Ibu, tapi pada praktiknya kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan regulasi, dukungan pendekatan. Tapi Pak, kalau versi saya itu kesempatan hanya bisa datang kepada orang-orang yang siap. Jadi selama ini saya pegangnya itu tuh. Jadi mirip ya Pak? Siap. Iya, betul. Pada orang-orang yang siap. Kalau nggak siap ya, walaupun datang kesempatannya tetap nggak ada ya, nggak bisa. Itu poin. Sehingga Bapak Ibu, ini tanggung jawab kepala sekolah agak berat-berat juga ya. Dia harus menjadi pencari kesempatannya. Nah, untuk bisa mendapatkan kesempatan yang tepat itu tentu harus banyak analisisnya. Seorang kepala sekolah, sebentar nanti kita akan lihat juga ada beberapa role, karena di sini ada 5 roles di dalam buku ini sebenarnya. 5 roles that ignite change, ya. 5 peran dia yang bisa memicu perubahan. Jadi kepala sekolah di sini menjadi opportunity seeker. Jadi mencari kesempatan untuk mencari momentum yang tepat untuk bisa memenuhi apa harapan-harapan murid, harapan-harapan orang tua. Tentu harus bersiap. Harus bersiap. Kepala sekolah harus memiliki persiapan-persiapan untuk bisa mendapatkan momentum yang tepat itu. Next. Sebentar Pak, kalau boleh saya bertanya, momentum itu sebenarnya eksternal atau internal ya Pak? Momentum dapat bersifat internal maupun eksternal gitu ya. Karena kesempatan ini hadir bisa tercipta dari berbagai. Kalau dia eksternal sifatnya dari misalnya gini ya. Kita sekolah memang secara persiapan dia sudah punya data-data mendasar yang tadi dari empathize ya, seperti itu. Tapi untuk perwujudan dari ideate ya, dari perwujudan ideate ide-ide yang ini dia nggak bisa match dengan suasana yang semua ide brilian bisa jalan tapi nggak ada dukungan kebijakan misalnya, nggak bisa juga. Nah, ada poin sebentar nanti akan diulas terkait dengan pertanyaan Bu Chandra, apakah dia internal maupun eksternal. Ini 2 hal yang sangat mungkin bisa muncul. Nah, karena masih mengacu di 5 step yang tadi disebutkan dalam design thinking ini, opportunity seeker. Jadi bisa datang dari 2, dari internal maupun eksternal. Nah, seperti itu. Next, perspektif matrix. Di dalam hal elaborasi pemikirannya, ketika kita bisa di fase ideate, kita menemukan wah banyak sekali perspektif. Jangan sampai kita dalam prinsip design thinking ya, apa yang saya pahami di dalam buku ini bahwa jangan sampai kita cut, itu tidak masuk akal. Semua masuk akal dibuat. Ya, dalam tanda kutip tadi di awal saya sudah mengatakan pada saat kita ideate, kumpulkan seluruh power, seluruh ide yang muncul dan make it everything is possible. Tidak ada yang tidak mungkin di sana. Ya, semua mungkin, semua bisa terjadi, semua dapat menjadi solusi seperti itu. Hingga kemudian dari sana kita bisa merumuskan multi perspektif, multi pendapat. Karena apa, Bapak Ibu? Kenapa harus seperti itu? Karena masalah yang kita address dalam hal design thinking ini bukan masalah-masalah yang hanya bisa dipecahkan dengan design thinking, dengan critical thinking, enggak. Beyond critical thinking, beyond creative thinking. Bahkan ada para ahli yang bisa menyebutkan bahwa harus ada penggabungan antara creative thinking dan critical thinking, sehingga dia bisa menemukan seluruhnya, bisa memenuhi kebutuhan dalam ideate di proses design thinking ini seperti itu. Jadi ide-ide yang out of the box, yang tidak biasa, yang orang dengar, ini gila nih idenya nih. Semua itu ditampung dan dikaji di dalam untuk bisa masuk dalam
library ketika kita menyusun perbendaharaan, ketika kita menyusun prototype yang nanti akan diujikan. Dan di dalam pola design thinking ini yang paling menarik adalah terjadi looping, perulangan uji coba, dan dia tidak ada yang fix. Berulangnya mau arah kemana? Mau ke kalau kembali ke awal misalnya, ke empathize, atau mau ke ideate, atau mau ke define, atau mau kembali ke prototype-nya yang keliru. Sangat-sangat mungkin untuk bisa dia berulang kemana saja. Dan terjadi perulangan yang tanpa batas, sehingga dia bisa menemukan formula yang benar-benar pas untuk bisa memecahkan solusinya, memecahkan persoalan seperti itu. Multi perspektif sangat mungkin. Ada matriksnya di sini. Kemudian, salah satu poin ide yang disebutkan dalam buku ini adalah experience architect, arsitektur pengalaman. Jadi seorang kepala sekolah itu seorang arsitek pengalaman. Dia berpengalaman dalam hal ini adalah arsitek pengalaman ini adalah ini yang dimaksud sesuai dengan quote yang ada di layar. A mind that is stretched by a new experience can never go back to its original dimension. Artinya apa? Dalam hal meyakinkan ya, tim kerja orang-orang yang terlibat dalam upaya menggerakkan manajemen sekolah, seorang pimpinan school leaders, maka dia harus memberikan pengalaman, bukan memberikan sebatas pikiran, bukan sebatas cerita. Karena seorang yang tersentuh dengan pengalaman di sini, yang dikuatkan dengan pengalaman yang dia alami langsung, dia tidak akan kembali ke pemikiran awalnya, karena dia mengalaminya dan merasakan kebaruan dan merasakan perubahan itu dan sampai merasakan dampaknya seperti itu, Bapak Ibu. Ada poin-poin lebih detail nanti bisa dibaca di bukunya. Experience Architect. Next. Kepala sekolah juga ternyata dia bisa menjadi peran rule breaker. Ngeri nih Bapak Ibu kalau kita lihat. Dia pelanggar aturan. Tapi pelanggarnya yang smart Bapak Ibu. Know the rules well, so you can break them effectively. Ini quote dari Dalai Lama. Artinya apa? Jika sekiranya ada perumusan kebijakan sekolah yang itu melanggar aturan, maka seorang pemimpin harus mengetahui bahwa proses pengambilan kebijakan itu dalam hal ini pelanggaran yang dibuat dalam tanda kutip, mungkin dia menyalahi aturan yang ada, tapi di sana ada justifikasi, baik dari sisi profesional judgment dari seorang dia sebagai kepala sekolah, atau ahli yang melihat kebijakan ini sebagai sesuatu yang benar, maka dia harus mampu menjadi rule breaker di sana. Menjadi bahkan pelanggar aturan seperti itu Bapak Ibu. Ini menarik. Nanti insya Allah bisa kita diskusikan dalam konteks-konteks seperti apa, bisa kita melihat kejadian-kejadian di sekitar kita. Lebih detail buku ini bisa kita kaji bersama, kita membaca, kita lihat lagi. Kemudian terakhir, bukan terakhir ya. Selanjutnya ini produser. Producer takes on a work that needs to get done to move the project to the next phase. Jadi produser itu sebenarnya Bapak Ibu, dia juga tidak terfokus untuk bisa menyelesaikan satu fase tahapan proyek, tahapan pekerjaan saja, tapi dia memahami secara keseluruhan dan dia mampu menetapkan bahwa inilah step yang tepat untuk bisa langsung sudah maju ke tahapan berikutnya. Nah, dia bertanggung jawab dalam banyak proyek dan dia harus mampu menetapkan untuk ini kayaknya sudah pas untuk bisa move ke next project seperti itu. Ya, ini peran kepala sekolah di sini digambarkan sebagai satu siklus kerja mau kemana-kemana dan ibarat roda dia menjadi penggerak
mampu menetapkan momentum yang tepat juga untuk bisa berpindah fase ke tahapan kerja berikutnya. Itu ya si prosernya kepala sekolah ini. Next, dia storyteller. Great leader is a great storyteller. Seorang storyteller bukan seorang yang hanya menyodorkan, ini ide saya lakukan, tapi seorang storyteller, dia mampu mengurai dari ide besar, kenapa visi misi misalnya sekolah seperti ini, dan dia juga memahami substansinya, sehingga dia bisa breakdown dalam misi, sehingga dia bisa breakdown dalam tujuan jangka pendek, jangka panjang, sehingga dia bisa menjelaskan dengan argumentasi yang akurat. Dia juga seorang yang memiliki kemampuan retorika yang baik, sehingga bisa meyakinkan tim kerjanya bisa menjadi followers, walaupun mungkin awalnya tidak senang. Tadi di awal, seorang great leader itu adalah seorang yang bisa mengantarkan orang tidak kepada tempat yang mereka senangi sesungguhnya, tapi seorang great leader ini melalui dia keterampilan storytellernya, dia mampu meyakinkan tim untuk bekerja, meyakinkan mereka untuk bisa menciptakan perubahan yang mungkin mereka tidak nyaman pada awalnya, tapi seorang school leader, pimpinan kepala sekolah, dia benar-benar harus mampu meyakinkan mereka agar mereka bisa merasa, oh ternyata ini yang kita butuhkan, ini yang dibutuhkan oleh tim, ini yang dibutuhkan oleh sekolah, ini yang dibutuhkan oleh komunitas sekolah, sehingga dia harus menjadi storyteller yang baik, seorang berargumen yang baik, seorang yang mampu bisa mengatur ide, sekuensnya, alur kerjanya seperti apa, dan sampai akhirnya seperti apa, sehingga tim yakin dan bisa mau bersama-sama bekerja untuk pencapaian tujuan bersama. Seperti itu. Terakhir, design your team and your mindset. Tadi ini Bu Era sudah bertanya tentang mindset. Seorang kita bisa sendiri, kita bisa mengerjakan sangat sedikit, bersama kita dapat mengerjakan sangat banyak. Dari Helen. Sebagai sesi bagian akhir, Bapak Ibu, kita sudah kurang lebih saya mencoba menyampaikan poin-poin penting, judul-judul utama yang mungkin insya Allah nanti kita bisa berdiskusi bersama terkait poin-poin ini. Sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, masih cukup waktu kita bisa bincang-bincang Bapak Ibu, daripada mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya kembalikan ke Ibu Chandra untuk bisa kita berdiskusi. Halo, halo. Sepertinya Bu Chandra out ya. Halo. Iya, baik. Slide-nya sudah selesai ya Pak? Habis ya? Ya, benar. Ya. Oke, baik. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Dari setiap dari setiap kalimat, dari setiap slide saja itu pikiran saya itu udah kemana-mana ini. Artinya mungkin yang kalau saya sendiri ya, pada bagian ini ada yang sudah saya lakukan, pada bagian ini ada yang belum. Jadi kayak mencoba-coba mengaitkan, menghubungkan dengan apa yang sudah saya lakukan di sekolah, baik ya scope. Kan biasanya kalau kita di ruang guru, kemudian ada rapat, kita mungkin di kepanitiaan yang belum jadi kepala sekolah ya, atau mungkin juga dengan siswa seperti itu. Mungkin itu yang terjadi pada diri saya. Tapi mungkin sebelum ke saya lagi untuk bisa memantik pertanyaan teman-teman, adakah yang ingin bertanya langsung ke Pak Bahar? Saya dengan Ibu Rina, Bu. Ya. Silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Siapa dari mana ya Bu? Ya, saya dengan Ibu Rina Mariana dari SD Negeri 3 Kabupaten Mimika. Oh, Mimika, Papua ya? Papua Tengah, Bu. Papua Tengah ya, oke. Silakan ya. Ibu Rika. Ya, terima kasih. Begini, ini kan slide ini saya melihat bahwa kalau saya melihat dari sisi potensi ya, mungkin kalau di sini saya melihat potensi yang saya miliki.
kita sudah memiliki potensi, terus kita sudah melakukan semua apa yang dituntut dari kurikulum baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Istilahnya kita sudah bekerja baik lah, kita sudah maksimal. Tetapi itu menjadi bumerang buat saya. Kenapa? Maksudnya saya ini menunjukkan bukan berarti saya itu mampu semua, tidak. Tetapi saya itu secara tidak langsung itu memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, kenapa saya bilang bumerang? Karena setiap ada problem atau ada yang tidak bisa dijawab teman-teman itu larinya, tanya aja Bu Rina, gitu. Jadi loh kok jadi kayak begini gitu kan, padahal maksudnya kita melakukan hal itu kan emang tuntutan kita ya, istilahnya kita untuk meningkatkan potensi yang kita miliki, tapi kok jadi larinya ke saya terus. Nah itu di sini saya maksudnya ingin menanyakan bagaimana cara supaya hal itu tidak terjadi gitu loh, minimal jangan saya lagi lah gitu loh, mungkin itu aja. Jadi saya mungkin pertanyaannya itu kondisi yang benar atau enggak, Pak? Yang benar. Jadi misalnya gini Bu, satu contoh barusan kayak gini, kayak harapannya itu ingin maju bersama gitu kan? Iya. Nah, ini kayak teman-teman salah satu contohnya begini. Ini ada kita mau mengikuti kegiatan pramuka. Salah satunya adalah membuat pidato dalam bahasa Inggris. Bu Rina aja yang kerja gitu loh. Padahal di sekolah itu ada guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Kok larinya ke saya gitu loh. Hal yang seperti itu gitu loh Bu. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Terima kasih. Suara masuk. Oke, baik. Baik, Pak Bahar, silakan. Ya, saya sudah bisa nangkap ya. Ini mimika kayaknya masih agak jauh ya dari Bu Chandra ya. Tempat Bu Chandra. Ya. Jadi kalau saya menyimak dari penjelasan Bu Rina tadi, seperti Bu Rina itu menjadi apa-apa masalah sudah disodorkan Bu Rina, maka masalah selesai gitu ya. Kalau bahasanya pegadaian gitu ya, masalah tanpa masalah gitu ya. Tapi gini, mungkin ada satu keinginan dari Bu Rina ya, bahwa Bu Rinanya itu pengen dong share responsibility gitu ke kawan-kawan. Nah kalau saya melihat dari sisi ini, sebetulnya ini dugaan-dugaan saja ya, sebetulnya mungkin Bu Rina menyimak ada kawan-kawan juga yang memiliki kemampuan yang bisa menghandle tugas-tugas Bu Rina. Sebab kalau apa-apa gitu menjadi satu muara semua penyelesaian tugas segala macam, itu kan bisa overload juga ya tugas kayak satu pihak, dan memang saya responsibility untuk tugas-tugas sekolah, saya kira itu juga penting menjadi concern seorang school leader. Nah, mungkin lebih tepat kalau di bagian tadi ini yang saya tampilkan, design your team and your mindset gitu. Jadi bagian paling akhir nih kenanya Bu. Saya coba share screen lagi ya. Ini kayaknya.
Recording in progress.